iki kudune Lah, damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti dari program studi PGMI semester 1. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi menjadi pemilih cerdas untuk pemilu berkualitas. Nah, jadi pemilu itu kesingkatannya pemilihan umum adalah mekanisme utama dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan negara sesuai dengan kepentingan masyarakat. Nah, agar pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, kita perlu memilih yang cerdas, yaitu memilih yang menggunakan hak-hak mereka dengan cara pengetahuan yang cukup dan pertimbangan rasional. Berikut penjelasan yang akan saya jelaskan secara detail bagaimana cara menjadi pemilih cerdas untuk menciptakan pemilu yang berkualitas. Yang pertama itu memahami hak-hak dan kewajiban pemilih. Nah, sebagai warga negara Indonesia, terutama ya setiap individu yang memenuhi syarat untuk memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, untuk itu pemilih harus memahami bagaimana sih baiknya kewajiban hak pemilih. Nah, jadi pemilih memiliki hak untuk memilih tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Nah, jadi hak memilih calon legislatif, calon presiden, ataupun calon kepala daerah sesuai dengan kehendak pribadi tanpa diskriminasi. Nah, kewajiban pemilih itu memilih harus menggunakan hak-hak pemilih, tanggung jawab dengan memilih berdasarkan pertimbangan yang matang dan rasional. Nah, pemilih juga wajib menjaga kerahasiaan pemilihnya dengan menghargai proses demokrasi yang berjalan. Nah, yang kedua itu ada mengenai calon partai politik. Nah, menjadi pemilih cerdas berarti memilih harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang calon pemimpin dan partai politik yang ada. Mengenai calon pemimpin, pemilih juga harus cerdas mencari informasi mengenai latar belakang si orang itu, rekam jejak, visi misinya, program kerja, dan calon yang akan kita pilih. Nah, jadi menilai apakah calon tersebut memiliki integritas yang baik, atau pengalaman yang memadai, atau serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat, kita kan harus memahami dulu. Nah, mengikuti debat kandidat dan forum diskusi yang diadakan untuk mengendalikan lebih dalam pandangan calon terhadap berbagai isu penting. Nah, mengenai politik, pemilih juga harus memahami ideologi dan platform politik partai yang mendukung calon tertentu. Ini akan memberikan gambaran mengenai kebijakan yang akan diambil jika partai tersebut menang. Nah, jadi memahami track record atau partai yang menjalankan pemerintahan serta program-program yang akan telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, yang ketiga ini ada sharing informasi atau dihindari hoax. Nah, di era informasi saat ini banyak sekali informasi yang beredar, baik itu yang benar maupun yang hoax atau berita palsu. Pemilihan cerdas juga harus menyaring pemilihan informasi yang baik dan valid. Mengetahui asli sumber informasi, memilih harus mengecek sumber informasi yang diterima atau informasi yang sumber terpercaya seperti media massa, kredibel, lembaga, survei independen, dan sumber yang memiliki reputasi yang baik dan diutamakan. Memverifikasi fakta. Sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi, penting untuk memverifikasi fakta melalui beberapa sumber terpercaya. Jangan mudah terpengaruh dengan kampanye negatif atau propaganda atau berita yang belum terinformasi kebenarannya. Nah, jadi kampanye negatif itu ada banyak kandidat yang atau pihak yang bermain dengan menyerang lawan secara negatif tanpa menunjukkan program yang jelas. Memilih cerdas akan fokus pada visi dan program kerja yang ditawarkan, bukan pada serangan pribadi. Yang keempat, menggunakan hak suara dengan bijak. Tidak golput atau golongan putih. Golput atau tidak menggunakan hak suara merupakan bentuk pengabaian terhadap hak konstitusional yang memiliki warga setiap warga negara. Partisipasi dan memiliki pemilu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, jadi mencari informasi dan menganalisis pemilihan cerdas akan mengendalikan informasi lebih dalam tentang calon partai yang akan dipilih melalui riset, membaca materi kampanye, mengikuti debat atau berdiskusi dengan sesama pemilih. Nah, pemilih akan diambil harus berdasarkan analisis yang rasional, bukan karena alasan emosional atau berdasarkan tekanan sosial. Nah, yang kelima yaitu program dan kebijakan yang diajukan. Nah, pemilihan cerdas perlu menilai program dan kebijakan yang menawarkan oleh calon atau partai politik yang berdasarkan beberapa kriteria. Realisasi dan implementasi atau pemilih harus memperkembangkan apakah program yang akan dijanjikan realistis atau bisa diajak ke sana. Misi harus dilengkapi dengan rencana yang jelas dan solusi yang praktis. Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, program juga harus ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas atau bukan hanya untuk kelompok tertentu. Program inklusi akan menjadikan tercapainya kesejahteraan bersama. Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, pemilihan cerdas akan mempertimbangkan apakah program yang akan ditawarkan dapat membawa kemajuan dalam jangka panjang atau serta pemihak pada keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Yang keenam ialah menghargai proses demokrasi partisipasi dalam pemilu. Selain memberikan suara, pemilih juga harus cerdas, bisa berperan aktif dalam mematikan proses pemilu berjalannya dengan adil dan jujur. Ini melalui pemantauan pemilu, melakukan kecurangan dan terlibatnya diskusi, mendorong kualitas pemilu, menghormati perbedaan pemilihan dalam pemilu. Perbedaan pemilihan adalah hal yang wajar dan sah. Pemilihan cerdas tidak akan mengintimidasi atau memaksa pemilihan kepada orang lain. Mereka tetap menghargai kebebasan individu dan menentukan pemilihan politik. Yang ketujuh ialah tidak mempengaruhi oleh politik, uang, atau isu sara. Salah satu tantangan terbesar dalam pemilu adalah praktik politik, uang, dan penggunaan isu atau sara untuk mempengaruhi pemilih. Pemilih yang harus cerdas harus menghindari hal tersebut. Politik uang, memilih yang cerdas tidak akan tergoda dengan iming-iming uang atau barang untuk memilih seseorang kandidat. Nah, mereka memilih karena alasan program yang jelas, relevansi, atau calon dengan kebutuhan masyarakat. Isu sara, memilih dengan cerdas, tidak membiarkan diri terpengaruhi oleh perbedaan suku, agama, ras, antar golongan dalam menentukan pemilihan mereka. Nah, pemilihan harus memilih berdasarkan kualitas, integritas, dan program calon. Yang ke-8 ialah menciptakan pemilu yang bersih dan berkualitas. Dengan menjadi pemilih cerdas, kita berperan langsung dalam menciptakan pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas. Pemilu juga berkualitas hanya terwujudnya dengan masyarakat sadar tanggung jawab dalam memilih pemimpin yang tepat. Pemilu berkualitas juga menghargai asal pemerintahan yang mampu memberikan kebijakan yang pro rakyat dan membawakan kemajuan bagi negara. Nah, kesimpulannya itu memilih cerdas adalah langkah penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan demokratis dengan cara memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih mengenai calon dan program mereka. Nah, serta menyaring informasi dengan bijak dan dapat memastikan bahwa pemilu menghasilkan pemimpin yang berkompeten dan integrasi dan mampu membawa perubahan positif bagi negara. Memilih juga harus berperan dalam menjaga agar proses demokrasi tetap bersih dan adil, serta menghargai perbedaan dalam pemilihan. Baik, itu cukup penjelasan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.